Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Moris, selamat pagi teman-teman semua ya. Jadi hari ini kita sesi keempat ya, sesi keempat itu sampai dengan sesi ketujuh nanti ya kita akan mulai program praktisi mengajar ya yang diprakarsai oleh Kampus Merdeka Belajar ya. Oke, untuk ini hari pertama ya untuk praktisi mengajar kita ada kedatangan praktisi yaitu dari Pak Moris Ganda Nainggolan. Beliau adalah partner kantor akuntan publik MGN. Ya, jadi nanti sesi-sesi kita ini dalam 4 pertemuan ke depan ya sama seperti yang sesi saya juga ya. Nanti setiap pertemuan akan ada presentasi ya. Sebelumnya nanti Pak Moris akan membuka dulu dengan teori-teori, setelah itu kalian akan presentasi, setelah itu nanti akan tanya jawab dan diskusi. Ya, seperti biasa dari keaktifan ya dari diskusi dan tanya jawab itu nanti akan kita nilai. Jadi nilainya itu nanti nggak berat di UTS dan UAS ya. Justru ya mata kuliah ini lebih berat ya penilaiannya itu adalah di sesi presentasi, diskusi dan tanya jawab. Seperti itu ya. Oke, kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, semua video tetap dinyalakan ya. Kalau tidak bisa dinyalakan, kasih alasannya ke saya ya, karena itu nanti akan mempengaruhi penilaian semuanya. Oke, saya akan mulai ke sesi Pak Moris ya. Silakan Pak Moris untuk memperkenalkan diri ya dan juga untuk memberikan perkuliahan untuk hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Halik, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Bersyukur ya kita bisa bertemu di dalam sesi praktisi mengajar ini dalam mata kuliah etika bisnis dan profesi akuntan. Saya senang sekali ya bisa bertemu dengan teman-teman. Sudah lama sekali saya tidak mengajar dan kali ini saya diberikan kesempatan oleh PPM School of Management untuk mengajar bersama Pak Halik. Saya akan perkenalkan dulu ya secara singkat. Saya akan share. Sudah terlihat ya, teman-teman ya? Sudah, Pak. Ya, thank you. Ya. Saya Maurits Ganda Nainggolan, ya. Berikut adalah professional working experience saya dari mulai saya lulus kuliah. Ya, sebelum lulus saya udah jadi asisten dosen bersama Pak Halik di Perbanas. Kemudian saya bergabung di kantor akuntan yang kecil ya, Haryono Junianto Sabtu Amal. Kemudian saya pindah ke Deloitte Indonesia kurang lebih 6 tahun. Kemudian pindah lagi ke KPMG 1 tahun. Lalu saya pindah lagi ke RSM Indonesia. Disitulah saya menjadi audit partner dan merasa cukup untuk bisa mendirikan KAP sendiri. Tahun 2014 saya mendirikan KAP Maurits Ganda Nainggolan dan rekan sampai dengan hari ini. Jadi dari mulai saya bekerja sampai dengan hari ini saya memang dedicated menjadi auditor ya dan akhirnya menjadi akuntan publik. Ya, sekilas seperti itu ya teman-teman. Baik, kita akan bahas mengenai, karena saya akuntan publik, maka profesi akuntan yang akan kita bahas dalam beberapa hari ini adalah akuntan publik ya. Nah, akuntan publik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 itu, dia bisa memberikan beberapa jasa ya. Jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan publik sesuai dengan undang-undang, pertama jasa audit ya, jasa asuransi yang meliputi audit, terus review, dan yang ketiga jasa asuransi lainnya. Nah, selain jasa asuransi itu artinya si auditor memberikan opini ya atas kewajaran laporan keuangan, memberikan pendapat ya, pendapat akuntan. Nah, selain jasa asuransi, jasa lainnya juga bisa diberikan oleh akuntan publik seperti ya, contohnya ya, jasa internal audit, audit kinerja, jasa perpajakan, kompilasi laporan keuangan, pembukuan, sistem teknologi informasi, dan agreed upon procedures. Nah, kalau kita memberikan jasa yang disebutkan pada pasal 3 ayat 1, maka dalam periode yang sama, kita tidak boleh memberikan jasa yang disebutkan pada
ayat 3 ya. Jadi ayat 1 dan ayat 3 tidak diperkenankan diberikan oleh akuntan publik yang sama ya, kecuali dia berbeda kantor. Karena dia akan menimbulkan konflik of interest. Jadi assurance dan non assurance tidak boleh diberikan oleh akuntan publik yang sama. Ya. Ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Nah, dari semua jasa-jasa itu ya, itu diatur ya. Diatur dalam yang namanya SPAP. Jadi standar profesional akuntan publik. Ya. Itu di paling bawah tuh ada SPAP, ya, ada standar audit, ada standar perikatan review, ada standar perikatan asuransi. Lalu ada standar jasa terkait, ya, SJT. Semua diatur di dalam SPAP. Nah, di atas SPAP itu ada namanya SPM, standar pengendalian mutu. SPM 1. Ya, itu diterbitkan oleh IAPI. Nah, di atas SPM 1 itu ada namanya kode etik. Jadi kode etik ini adalah panduan ya, basic rule yang paling tinggi. Nah, kalau tidak ada kode etik, maka sebetulnya profesi ini tidak memiliki arah, tidak memiliki jiwa. Jadi roh dari profesi ini ada di kode etik. Kode etik itu kalau kita analogikan itu seperti undang-undang dasar, kode etik. Lalu SPM 1 itu seperti undang-undangnya, ya, mengatur lebih detail. Lalu di bawah SPM 1 itu seperti peraturan-peraturan, peraturan pemerintah, ya, peraturan presiden, semua peraturan-peraturan, ya, lebih detail lagi. Ya, jadi dasar kita memberikan jasa itu sebetulnya adalah kode etik, ya. Nah, ini makanya kode etik menjadi sangat penting dalam satu profesi, karena kalau tidak ada kode etik, maka ini seperti profesi yang tidak memiliki tanggung jawab kepada publik. Ya, semua diatur oleh kode etik. Nah, saya akan bahas beberapa prinsip dasar, akan refresh lagi mengenai prinsip-prinsip dasar kode etik. Ya, jadi fundamental of ethics dari seorang akuntan, ya, itu ada sebetulnya ada 5. Ini dibahas dalam seksi 110 ya, Kode Etik Akuntan Publik, Akuntan Indonesia. Yang pertama adalah mengenai integriti. Ya, jadi integriti itu kita bicara apa adanya, jadi jujur, ya, straightforward, ya, tidak ke kiri, tidak ke kanan, gitu ya, tidak. Jadi ngomong apa adanya, ya. Jadi apa yang dibicarakan sama dengan apa yang dilakukan. Itu namanya integrity. Lalu yang kedua adalah objectivity. Ya, jadi objectivity itu menghindari bias. Ya, bias. Terus dia juga menghindari konflik of interest. Ya. Dan juga dia tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ya, jadi seorang akuntan itu harus independen lah istilahnya ya, tidak konflik of interest gitu. Terus seorang akuntan juga dia harus professional competence and due care. Jadi prinsip kehati-hatian ya. Jadi dia harus senantiasa mendevelop atau mengupgrade knowledge-nya dan skill-nya. Makanya akuntan publik punya aturan di mana dia setiap tahun dia harus ikut namanya pendidikan profesional berkelanjutan. Dan dia harus memaintain selama setahun itu 40 SKP. Ya. Itu untuk tujuannya adalah supaya dia bisa senantiasa update terhadap knowledge yang berlaku di profesinya. Ya. Jadi ini penting. Yang ketiga. Terus yang keempat adalah confidentiality. Seorang akuntan harus menjaga kerahasiaan. Jadi tidak boleh mengungkapkan hal-hal yang bersifat konfidensial terhadap kliennya. Ya, kecuali didesak atau di enforce oleh hukum ya, menjadi saksi ahli dan sebagainya. Yang kelima, dia harus memiliki professional behavior. Jadi dia harus comply dengan semua aturan, ya, comply with relevant laws and avoid any action which discredits the profession. Jadi dia tidak boleh melawan hukum. Ya, dia harus patuh terhadap hukum dan perundang-undangan.
Nah, kelima ini adalah fundamental dari profesi kita. Ya, nanti kita akan bahas di dalam kasus-kasus kenapa kasus-kasus itu bisa terjadi. Ya, sebetulnya karena dia melanggar salah satu dari kelima fundamental ini. Ya, nanti hari ini kita akan bahas kasus kereta api, ya Persero, sudah dipersiapkan ya oleh kelompok 1 ya kalau nggak salah hari ini. Oke. Nah, ini akan kita bahas dalam 4 hari ini ya kasus-kasus ini kereta api, Taiko, ya AIG dan Jiwasraya. Nah, kita akan masuk di dalam secara singkat ya kita akan bahas mengenai kasus kereta api Indonesia. Nanti akan dipresentasikan juga ya oleh kelompok 1. Jadi kereta api Indonesia itu ya pada tahun 2005 itu telah diaudit oleh KAP Esmanan, Sofwan Adnan ya dan rekan. Dengan signing partnernya adalah Dr. Andes Salam Manan. Ya, ini adalah managing partnernya juga dari KAP Esmanan ini. Nah, terjadi manipulasi laporan keuangan, ya ada fraudulent in financial reporting tahun 2005, di mana perusahaan mencatatkan laba bersih 6,9 miliar. Jadi PT KAI sebelum dia RUPS, dia harus menerbitkan laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu harus disahkan oleh direksi dan komisaris. Nah, ada salah satu komisaris ya pada waktu itu namanya Hekinus Manao itu tidak menyetujui laporan keuangan yang akan dipakai dalam RUPS. Ya, jadi dia dissenting opinion, tidak mau approve ya laporan keuangannya karena dia menemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut ya sehingga dia menolak untuk signing. Kalau teman-teman ingat kasusnya Garuda Indonesia ya, yang lebih fresh sebetulnya kasus Garuda, ya di situ juga ada salah satu komisaris, ya, yang tidak mau menandatangani sehingga RUPS-nya batal, ya. Nah ini mirip-mirip nih, ya kasus ini dengan Garuda Indonesia. Nah kenapa dia tidak mau menandatangani karena si Hekinus Manao ini menemukan adanya kejanggalan. Pertama, beban pajak atas SKPKB PPN tidak dicatat sebagai beban, ya, tapi dia dicatat sebagai aset atau piutang, ya, piutang pada pendapatan. Terus yang kedua adalah penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 6 miliar tidak dicatat di tahun berjalan 2005. Jadi dia sebetulnya persediaan itu dicatatnya penurunannya dalam periode tertentu ya 2001 sampai 2005, which is 2005 itu adalah beban penurunan yang paling terakhir ya sebesar 6 miliar. Jadi ada sekitar 25 atau 30 miliar ya pelan-pelan dicadangin dan 2005 itu sebesar 6 miliar. Nah, dia tidak catat. Nah, kenapa si Hekinus Manao ini dia tahu? Ya karena dia memang memperoleh gelar Master of Accountancy-nya itu di University Case Western Reserve University ya di Amerika Serikat. Dan dia juga mendapatkan gelar Doctor of Business Administration. Jadi dia sangat ngerti sekali. Ya, di samping itu dia juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi di Ditjen Perbendaharaan Negara. Jadi kebetulan dia ditempatkan di sana sebagai komisaris dan dia melihat ada kejanggalan. Ya, kejanggalan yang terjadi di dalam laporan keuangan. Nah, dialah yang melaporkan itu sehingga RUPS-nya menjadi batal. Ya, tidak. Dan kasus ini diangkat ke publik. Oke. Nah, kalau kita tadi udah bicara mengenai fundamental of ethics ya di dalam seksi 110 itu, ketika kita menemukan adanya sesuatu yang melanggar kode etik, maka sebetulnya kita harus mengidentifikasi. Nah, ini yang harus diingat ya, teman-teman ya. Identifikasi ancaman apa yang akan kita terima ketika etik dilanggar. Ada beberapa
ancaman. Ya, 1, ancaman kepentingan pribadi, 2, ancaman advokasi, 3, ancaman kedekatan, 4, ancaman intimidasi. Ya. Nah, dalam kasus ini kira-kira ancaman apa? Ya, ini menurut dugaan saya ya, pendapat pribadi saya dalam menganalisa kasus ini, ancaman yang kita terima pada waktu kasus ini terjadi adalah 1, akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung. Jadi adanya dugaan suap dan gratifikasi dari PT KAI. Ya, akuntan itu kan seseorang yang sudah sebetulnya memiliki pengetahuan yang sangat luas ya dan sangat dalam mengenai akuntansi. Nggak mungkin dia nggak tahu mengenai isu perpajakan dan isu penurunan persediaan di dalam PT KAI. Tapi kenapa dia mau tetap mengadjust itu sebagai pendapatan dan tidak mengadjust persediaan? Karena ya ini ada dugaan suap dan gratifikasi dari PT KAI. Yang kedua, ancaman advokasi. Akuntan mempromosikan kepentingan atau saham dari kliennya. Jadi akuntan itu juga sangat berpengaruh. Laporan keuangannya itu ya bisa mempertahankan atau tidak mempertahankan dewan pengurus. Jadi pengurus di BUMN ya, teman-teman sebagai informasi, itu sangat dipengaruhi oleh performance. Ketika performance-nya itu tidak bagus, ya, maka kemungkinan besar dia dicopot dan dia akan diganti dengan pengurus yang baru. Nah, kalau begini berarti si akuntan sedang mempertahankan posisi dari si manajemen atau si direksi. Ya, ini ada ancaman advokasi sebetulnya. Ya. Yang ketiga, akuntan dalam kasus ini ada ancaman kedekatan. Ya, kita nggak tahu ada hubungan apa antara signing partner dengan para direksinya. Di BUMN itu ya zaman dulu, teman-teman, ini supaya kita tahu, kalau menunjuk akuntan publik tidak seperti sekarang. Ya. Akuntan publik dulu ditunjuk kalau kita memiliki kedekatan dengan para pejabat-pejabat di BUMN. Sehingga kap sekecil ya KAP Manan ini juga bisa mengaudit suatu perseroan yang sangat besar, PT KAI. Ya, karena ada hubungan yang sangat dekat antara managing partner atau pimpinan kantor akuntan dengan para direksi BUMN. Ya, ini yang menjadi bahaya. Tapi kalau sekarang BUMN itu udah menjadi persyaratan harus diaudit oleh Big Four ya, atau Big Four, dan itu melalui tender. Jadi sangat-sangat objektif ya, sangat berbeda sekali. Yang keempat, adanya ancaman intimidasi. Jadi akuntan sedang terancam atau kehilangan perikatan dari klien. Jadi dia merasa takut kalau misalkan dia tidak follow si manajemen, tidak mau menerima adjustment manajemen, maka tahun depan dia bisa tidak dipakai. Kira-kira begitu, ya. Yang berikutnya, akuntan mendapat tekanan menyetujui LK agar pejabat PT KAI dapat mempertahankan posisinya. Ya, jadi ini semua ancaman-ancaman yang sebetulnya ada pada waktu itu. Nah, sekarang ancaman-ancaman ini kita mau tolak atau kita mau accept. Nah, yang terjadi dalam kasus ini, akuntan publiknya mengaccept semua ancaman. Kan harusnya kan kalau kita mendapat ancaman seperti ini yang tidak sesuai dengan kode etik, kita harus bisa menolak, ya, berkata tidak terhadap ini semua, sehingga dia bisa tetap mempertahankan kode etiknya. Ya. Karena sebetulnya akuntan publik itu bukan bekerja untuk kepentingan satu, ya, atau disebut kepentingan manajemen. Akuntan publik itu bekerja untuk shareholder dan untuk stakeholders. Ya, jadi harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita sebetulnya disebut akuntan publik karena pertanggungjawaban kita itu kepada publik, kepada stakeholders. Ya, ini yang pada waktu itu mungkin tidak dipikirkan ya oleh signing partnernya. Nah, berikutnya mungkin saya mau bertanya kepada teman-teman.
Silakan teman-teman menjawab ya pertanyaan saya ini. Sebetulnya manipulasi laporan keuangan yang terjadi di PT KAI ini sebetulnya didesain oleh siapa? Didesain oleh klien atau didesain oleh auditor? Silakan teman-teman memberikan pendapat. Siapa yang mengusulkan adanya adjustment itu? Si klien atau si auditor? Saya buka ruang tanya jawab ya. Sebentar, silakan teman-teman partisipasi. Ada yang mau ini memberikan pendapat? Belum ada? Ayo silakan partisipasi aktifnya, nggak usah malu-malu. Saya boleh coba menjawab, Pak? Ya, Johnson ya? Iya, Pak. Silakan Johnson. Kalau menurut saya sepertinya yang melakukan manipulasi itu kayaknya dari klien sih, Pak. Soalnya saya mikirnya untuk laporan keuangan itu kan dibuatnya dari manajemennya. Jadi dari manajemennya sendiri yang bisa menentukan apakah laporan keuangan yang sekarang ini ingin dimanipulasi atau enggak. Soalnya kalau misalkan dari auditor itu kan biasanya kita datang laporan keuangannya udah ada. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan kelalaian, palingan kelalaiannya terkait dengan ketika kita tahu laporan keuangan itu udah dimanipulasi, kita nggak menelusur lebih lanjut seperti itu, Pak. Iya, iya. Ya, terima kasih Johnson ya. Ya, good idea. Ya. Ada yang mau memberikan lagi pendapat? Ada yang berbeda dengan Johnson mungkin? Oke. Apa yang dikatakan Johnson itu tepat ya. Jadi laporan keuangan itu sebetulnya bukan tanggung jawab auditor. Nah, ini yang harus kita juga ingat ya. Ketika kita menjadi auditor atau akuntan publik, laporan keuangan itu disusun oleh manajemen. Jadi manajemen itu sudah mendesain dari awal sebetulnya. Syukur-syukur akuntan publiknya nggak tahu, ya kan? Syukur-syukur akuntan publiknya nggak tahu tentang ini. Jadi dia sudah mendesain di dalam laporan keuangannya, yang tadinya harusnya rugi menjadi laba. Nah, poin berikutnya ya, jika didesain oleh klien, apakah signing partner tidak mengetahui adanya rencana manipulasi ini? Nah, ini yang menjadi problem ya, yang menjadi permasalahan besar ya, teman-teman ya. Jika signing partner tidak sama sekali mengetahui adanya manipulasi ini, berarti signing partner dan tim auditor tidak memelihara prinsip tadi, kode etik. Nomor 3, professional competence and due care. Jadi dia tidak ada prinsip kehati-hatian, dan dia mungkin tidak, knowledge-nya tidak di-upgrade terus-menerus. Sehingga dia kurang sensitif ketika melihat laporan keuangan dia dimanipulasi, dia tidak bisa menemukan itu. Ya, memang jadi akuntan publik itu tidak gampang ya, karena rata-rata manipulasi itu disetting oleh si klien. Ya, sekarang saya tanya tuh kasus yang kalian tahu, kasus Deloitte yang hancur lebur, ya, kasus Deloitte yang dua signing partnernya dicopot dari OJK, itu karena apa? Ya, Sun Finance ya, Sun Multi Finance. Itu karena ternyata setelah diselidiki, akuntan publiknya ya itu tidak melaksanakan review secara detail dan tidak memiliki prosedur audit yang sesuai dengan SPAP. Padahal dua-duanya itu udah sangat berpengalaman loh, ya, di dalam dunia akuntan publik, apalagi salah satunya itu partner yang sangat famous, ya, lulusan UI, dan wah sangat luar biasa deh ininya, karirnya ya. Tapi rontok, Deloitte itu rontok gara-gara hancur lebur gara-gara dua partner ini. Karena tidak melakukan audit sesuai dengan SPAP. Ya. Begitu juga di kasus Garuda. Yang mendesain itu adalah si manajemennya. Ya, kasus Garuda teman-teman tahu kan. Jadi ada kontrak antara Garuda dengan vendor, ya,
yang sebetulnya itu belum diakui sebagai pendapatan ya, karena belum terjadi ya, baru MOU dan sebagainya, tapi dia sudah mengakui pendapatan. Jadi pendapatannya diakui terlalu cepat. Ya. Nah, ini yang terjadi ya di kasus kereta api Indonesia. Nah, kalaupun misalnya tidak didesain oleh klien, ya jika didesain oleh auditor, ya, jadi kita harus bertanya motif signing partner itu melakukan itu apa? Yang tadi kemungkinan dia disuap, ya, kepentingan dia mempertahankan klien untuk tahun depan dan sebagainya. Ya, nah jika itu terjadi, maka sebetulnya sedang melanggar kode etik yang pertama, yaitu mengenai integriti. Ya, nah integritas ini sangat penting ya di dalam profesi kita. Nah kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah kita lanjut. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Nanti akan dibahas lagi oleh kelompok 1 ya. Mungkin bisa lebih detail, yang punya persepsi berbeda dengan saya, silakan. Nah, penyebab terjadinya manipulasi laporan keuangan. Ya. Kultur perusahaan yang tidak baik. Jadi pada waktu itu hampir ya, mungkin hampir semua BUMN itu hancur lebur, ya termasuk Kereta Api Indonesia. Ya, di tahun 2005. Itu zamannya awal-awalnya ya. Mau direformasi oleh Bapak Ignatius Jonan. Jadi GCG-nya tidak berjalan secara efektif di PT KAI Persero. Ya, jadi mentality dari pengurus-pengurusnya itu sangat bobrok, ya, sehingga hal-hal seperti itu sebetulnya biasa-biasa aja. Kita bersyukur ya ada komisaris yang sangat mengerti ya mengenai akuntansi sehingga dia bisa menemukan itu. Nah sampai akhirnya tahun 2009 ya Ignatius Jonan itu bisa mereformasi PT KAI dan akhirnya sampai sekarang menjadi salah satu BUMN terbaik dalam hal performance keuangan dan penerapan GCG. Ya, setelah direform oleh Ignatius Jonan. Ya. Dan notabene Ignatius Jonan itu adalah orang akuntansi juga. Jadi orang akuntansi itu bisa berperan dengan sangat baik ya untuk membangun negeri ini. Bisa juga dia menghancurkan ya. Lulusan akuntansi yang menghancurkan Indonesia siapa? Bapak Setia Setnov ya. Setia Novanto ya. Nah, itu juga lulusan akuntansi, tapi dia dari sisi buruknya ya, dari bad guy-nya, dari good guy-nya ini adalah Ignatius Jonan, ya dari bad guy-nya adalah itu Setnov. Ya, korupsi luar biasa. Nah, jadi semua tergantung kita. Ya, bagaimana kita bisa menerapkan GCG dimanapun kita berada. Ya, bukan hanya di KAI. Nah, yang kedua, pejabat yang mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik. Ya, ini udah kita tahu lah sampai dengan saat ini masih juga kita menemukan pejabat-pejabat yang korup, ya, pejabat-pejabat yang menerima gratifikasi dan sebagainya ya. Itu mereka menonjolkan kepentingan pribadinya daripada publik. Yang ketiga, akuntan publik tidak menjalankan kode etik profesi, khususnya prinsip integritas dan kemahiran profesional, dan tidak menjalankan perikatan sesuai dengan SPAP. Dan akhirnya, akuntan publik yang signing untuk PT KAI Persero diberikan sanksi tidak boleh praktek selama 10 bulan, ya berdasarkan Surat Keputusan Kemenkeu nomor 500 KM.1/2007. Nah, ya, jadi terbukti bersalah melanggar kode etik. Ya, sebetulnya kalau 10 bulannya sih itu enggak, ya, it's okay ya. Tapi kalau reputasi kita di publik udah pernah kena sanksi, ini yang sangat-sangat berbahaya dan ya sangat memalukan ya. Saya juga berdoa ya teman-teman di MGN, saya bersama Pak Halik ya menjadi partner di sana. Itu kita sangat menjaga supaya kita jangan sampai kena sanksi dari Kementerian Keuangan. Ya, karena reputasinya hancur lebur setelah itu. Ya kira-kira ini teman-teman
yang bisa saya presentasikan di awal, nanti silakan teman-teman bisa mendalami ya praktek dan teori ini. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 ya, kelompok 1 untuk presentasi. Tapi kita mungkin nggak usah lama-lama kali ya presentasinya ya, Pak Halik ya. Boleh 15 menit ya. Kita sampai jam berapa hari ini? Sampai 9.30. 9.40 ya. Oke. Silakan 15 sampai 20 menit kelompok 1 silakan presentasi. Terima kasih. Apakah sudah terangkat? Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Silakan. Baik, akan kami mulai. Pada pagi ini kami akan mempresentasikan terkait seksi 330 sampai dengan 360 terkait akuntan yang berpraktik melayani publik yang dipresentasikan oleh saya, Alika, dan Johnson. Untuk kontennya, jadi dari 330 terkait imbalan dan jenis remunerasi lain, kemudian 340-nya terkait bujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan, untuk 350 terkait kustodi aset klien, dan 360 terkait respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Alika, suaranya putus-putus ya? Oh iya ya Pak. Sebentar ya Pak. Apakah masih putus-putus, Pak? Oh ya, itu udah better itu. Oh, oke, baik. Putus-putus dan agak jauh tadi suaranya. Oke, silakan. Oh, siap. Ini akan saya mulai dari seksi 330 terkait imbalan dan jenis remunerasi lain. Sebelum lebih lanjut, jadi remunerasi di sini itu mengacu pada imbalan yang diterima oleh seorang pekerja, baik terkait upah, bonus, ataupun insentif. Nah, kita masuk dari pendahuluannya. Dimana yang pertama ini, akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman. Kemudian, besaran dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini itu menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Kita masuk ke materi aplikasinya. Yang pertama ini adalah besaran imbalan. Besaran imbalan yang ditawarkan itu mungkin mempengaruhi kemampuan akuntan untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesionalnya. Akuntan dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat. Menawarkan imbalan yang lebih rendah dari akuntan lain itu bukan merupakan pelanggaran etika. Namun, besar imbalan yang ditawarkan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah, sehingga mungkin sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Nah, faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi ada dua pertanyaan. Kemudian untuk contoh tindakannya ini di sini. Untuk yang pertama itu terkait apakah klien menyadari ketentuan dan basis penentuan imbalan bisa ditindak dengan menyesuaikan besaran imbalan atau lingkup perikatan. Kemudian siapakah penentu besaran imbalan, misalnya regulator, itu juga bisa ditindak dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke imbalan kontingen. Ini adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan sebelumnya. Imbalan yang ditetapkan ini oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya itu bukan merupakan imbalan kontingen. Imbalan ini itu kadang digunakan untuk perikatan non-ansurans tertentu. Namun demikian, imbalan kontingen ini dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dalam keadaan tertentu.
Faktor-faktor yang relevan dalam penyesuaian ancaman, di sini ada beberapa. Yang pertama terkait sifat perikatan, kemudian rentang besaran imbalan yang dimungkinkan, basis penetapan besaran imbalan, pengungkapan pada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan, dan basis remunerasi, apakah pihak ketiga dari yang independen itu menelaah keluaran atau hasil dari transaksi, dan apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen seperti regulator. Untuk contoh tindakannya ini seperti menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pelaksanaan jasa non-asurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan, kemudian bisa juga dengan memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis remunerasi. Untuk persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan imbalan kontingen atas jasa yang disediakan oleh klien audit atau klien review dan klien asuransi lainnya yang diatur dalam standar independensi bagian 4A dan 4B. Selanjutnya terkait imbalan rujukan dan komisi. Di sini imbalan rujukan ini adalah imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada atau dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referralnya ini hanya diperkenankan bagi sesama profesi. Ancaman kepentingan pribadi terdapat terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional ini bisa muncul jika akuntan membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang berkaitan dengan klien. Imbalan rujukan atau komisi ini bisa termasuk seperti imbalan yang dibayarkan kepada akuntan lain untuk tujuan mendapatkan klien baru ketika klien berlanjut sebagai klien dari akuntan yang sedang memberikan jasa, namun mensyaratkan jasa spesialis yang tidak ditawarkan oleh akuntan tersebut. Kemudian imbalan diterima untuk merujuk klien yang berkelanjutan bagi akuntan lain atau tenaga lain ketika akuntan yang sedang memberikan jasa tidak menyediakan jasa profesional tertentu yang disyaratkan oleh klien. Dan yang ketiga itu terkait komisi yang diterima dari pihak ketiga, misalnya dari vendor, bersehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien. Contoh tindakannya ini seperti mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari klien mengenai pengaturan komisi dalam hubungannya dengan penjualan barang dan jasa oleh pihak ketiga kepada klien tersebut, mungkin dapat mengatasi ancaman terkait kepentingan pribadi. Kemudian, mengungkapkan kepada klien setiap kesepakatan untuk menerima imbalan rujukan ketika memberikan rujukan klien tersebut kepada akuntan lainnya atau pihak ketiga untuk merekomendasikan jasa atau produk yang mungkin dapat mengatasi ancaman dari kepentingan pribadi juga. Dan di sini yang terakhir dari 330 ini terkait pembelian atau penjualan kantor. Jadi akuntan ini dapat membeli seluruh atau sebagian kepemilikan dari kantor berdasarkan pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik kantor sebelumnya atau kepada ahli warisnya atau estate. Nah, pembayaran tersebut ini bukan merupakan imbalan rujukan atau komisi seperti yang dimaksud dalam seksi ini. Kita masuk ke seksi 340 terkait bujukan, termasuk hadiah dan keramah tamahan. Nah, ini dimulai, jadi akuntan juga disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang diterapkan di seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman. Nah, di sini juga menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Seksi ini akan menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penawaran dan penerimaan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan ketika melakukan aktivitas profesional. Seksi ini juga mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan saat menawarkan atau menerima bujukan. Kita masuk ke persyaratan dan materi aplikasinya. Jadi bujukan atau objek situasi atau tindakan yang digunakan untuk memenuhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramah tamahan antara akuntan dan klien atau calon klien hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan ini bisa berupa hadiah, keramah tamahan, hiburan, sumbangan politik atau sosial, tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas,
pemberian kerja dan kesempatan komersial lainnya, dan perlakuan hak atau hak istimewa lainnya. Nah, di sini kita masuk ke yang pertama, ini terkait bujukan yang dilarang peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu sama yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi. Ini juga melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Akuntan itu juga harus memperoleh pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhinya ketika akuntan tersebut menghadapi keadaan demikian. Kalau untuk bujukannya tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, di sini maksudnya yang pertama, menawarkan dan menerima bujukan itu tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, itu juga tetap aja bisa memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang pertama itu terkait bujukan dengan intensi untuk mempengaruhi perilaku secara tidak patut. Jadi akuntan itu tidak boleh menawarkan atau mendorong pihak lain untuk menawarkan bujukan apapun atau penawaran bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai dilakukan dengan intensi untuk mempengaruhi perilaku dari penerima dan individu lain secara tidak patut. Akuntan juga tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima bujukan apapun atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai dilakukan dengan intensi untuk mempengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut. Nah, bujukan ini dianggap mempengaruhi perilaku individu secara tidak patut jika hal tersebut menyebabkan individu bertindak dengan cara yang tidak etis. Pengaruh dari tidak patut tersebut dapat diarahkan baik kepada penerima maupun individu lainnya yang memiliki hubungan dengan penerima bujukan. Prinsip dasar etika merupakan kerangka acuan yang tepat bagi akuntan dalam mempertimbangkan perilaku tidak etis akuntan dan individu lainnya. Pelanggaran terhadap prinsip integritas muncul ketika akuntan menawarkan atau menerima atau mendorong pihak lain untuk menawarkan atau menerima bujukan dengan intensi untuk mempengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lainnya secara tidak patut. Nah, ini faktor-faktor yang relevan bisa contohnya seperti sifat, frekuensi, nilai, atau dampak kumulatif dari bujukan, saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apapun yang mempengaruhi, terus apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan tersebut, misalnya kayak menawarkan hadiah pada hari raya keagamaan atau hari pernikahan, apakah bujukan dari bagian tambahan aktivitas profesional, misalnya kayak menawarkan atau menerima ajakan makan siang sehubungan dengan misalnya kayak pertemuan bisnis. Kemudian ada juga peran dan posisi individu kantor atau klien yang menawarkan atau ditawari bujukan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada terkait pertimbangan tindakan lanjutan. Nah, kalau misalnya akuntan itu menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensinya yang nyata, atau dirasakan mempengaruhi perilaku secara tidak patut, maka ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika mungkin masih muncul meskipun persyaratan terkait yang akuntan tidak boleh menawarkan tersebut atau menerima itu sudah terpenuhi. Nah, contoh-contoh tindakan yang bisa mengamankan dari ancamannya itu, yang pertama misalnya menginformasikan mengenai penawaran kepada kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien. Kemudian bisa juga dengan mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan klien. Selanjutnya di sini terkait bujukan tanpa intensi untuk mempengaruhi perilaku secara tidak patut. Persyaratan dari materi aplikasi yang diterapkan pada kerangka kerja konseptual ini berlaku ketika akuntan tidak menyimpulkan tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan mempengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lain secara tidak patut. Jika bujukan tersebut bersifat biasa atau tidak penting, maka ancaman apapun yang muncul akan berada pada level yang dapat diterima. Contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan itu dapat memunculkan ancaman, bahkan jika akuntan itu sudah menyimpulkan bahwa tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk mempengaruhi perilaku secara tidak patut, contohnya ini ada 3, terkait yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Di sini misalnya dengan akuntan itu ditawarkan keramah-tamahan dari calon pengakuisisi klien ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien.
Kemudian yang kedua terkait ancaman kedekatan, misalnya kayak akuntan mengajak secara reguler calon klien dan klien ke acara olahraga. Kemudian ada juga yang ketiga ini terkait ancaman intimidasi. Ini misalnya kayak akuntan itu menerima keramah tamahan yang sifatnya dianggap tidak pantas jika diungkapkan kepada publik. Untuk faktor-faktor yang relevan itu kayak yang tadi, misalnya kayak yang menawarkan hadiah pada saat hari raya keagamaan, menawarkan atau menerima ajakan makan siang, dan lain sebagainya. Untuk contoh tindakannya itu juga sama seperti yang pertimbangan tindakan lanjutan, tidak menawarkan atau menolak bujukan, kemudian mengalihkan tanggung jawab untuk setiap pemberian jasa profesional kepada klien, bisa juga dengan bersikap transparan, dan lain sebagainya. Kita masuk selanjutnya ini terkait keluarga inti atau keluarga dekat. Nah, jadi akuntan itu harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan. Pertama, oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari akuntan kepada calon klien atau klien. Kemudian yang kedua, kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat akuntan oleh calon klien atau klien. Ketika akuntan ini menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terhadap adanya intensi untuk mempengaruhi perilaku, akuntan atau calon klien dan klien ini dapat secara tidak patut ini atau menganggap pihak tiga yang rasional itu memiliki informasi yang memadai, kemungkinan menyimpulkan bahwa terdapat intensi tersebut. Maka akuntan itu harus memberikan advice kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan. Untuk faktor-faktor yang ditetapkan itu, misalnya kayak akuntan dan keluarga inti yang dekat, anggota keluarga atau anggota keluarga yang misalnya kayak calon klien dan klien, akuntan dan calon klien atau klien, seperti itu. Kalau misalnya contohnya itu kayak misalnya tawaran pekerjaan di luar proses rekrutmen normal, terus misalnya kepada suami istri akuntan atau klien yang sedang memberikan jasa penilaian bisnis untuk akuisisi dan dapat menunjukkan intensi-intensi tersebut. Selanjutnya, terkait penerapan kerangka kerja konseptual. Nah, di sini ketika akuntan itu menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dalam keadaan itu, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika itu dapat muncul ketika 1. Anggota keluarga inti atau keluarga dekat itu menawarkan atau menerima bujukan yang bertentangan dengan advice akuntan yang sudah diberikan. Kemudian, yang kedua itu akuntan tidak memiliki alasan untuk meyakini adanya intensi yang nyata atau dirasakan untuk mempengaruhi perilaku akuntan atau calon klien atau klien. Nah, kalau misalnya untuk lebih lanjutnya nanti akan dibahas di dalam seksi-seksi lainnya. Seperti yang pertimbangan lainnya ini, kalau yang pertama itu terkait akuntan menghadapi atau menyadari bujukan yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan ataupun diduga tidak patuh pada peraturan perundang-undangan oleh klien atau pihak yang berhubungan, maka akan berlaku di seksi 360. Kemudian seksi 420 berlaku jika kantor, jaringan kantor atau anggota tim audit yang menerima dari klien. Kalau misalnya untuk yang terkait jika kantor atau anggota tim asuransi yang menerima dari klien asuransi itu akan berlakunya dari seksi 906. Boleh dilanjutkan, Johnson? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan seksi 350 terkait dengan kustodi aset klien. Boleh di next. Oke, jadi pertama-tama untuk kustodi aset klien sendiri ini, kita harus tahu dulu kata kustodi itu apa. Jadi kustodi itu adalah aktivitas mengurus administrasi, mengamankan, serta mengawasi aset keuangan dari suatu perusahaan atau perorangan. Nah, di dalam pendahuluan seksi 350, yaitu pada paragraf pertama, disebutkan bahwa akuntan harus memenuhi prinsip etika dasar dan menerapkan kerangka konseptual seperti pada seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman. Di mana pada seksi 120 ini dijelaskan bahwa dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mengatasi ancaman, akuntan itu harus memiliki sikap yang skeptis, menerapkan pertimbangan formal, dan menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional, dan memiliki informasi yang memadai atau berisikan informasi yang relevan. Nah, kemudian kembali pada prinsip bahwa akuntan itu harus memenuhi prinsip etika ketika mengelola
dalam mengelola aset, akuntan itu dapat dihadapi dengan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan juga objektivitas. Nah, di dalam seksi 350 ini kita akan diperlihatkan terkait dengan persyaratan dan juga materi aplikasi yang spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Boleh di next. Lalu kemudian kita akan memasuki bagian persyaratan dan materi aplikasi, di mana untuk persyaratan dan materi aplikasi di seksi ini dibagi menjadi dua kondisi, yaitu pada kondisi sebelum kustodi dan juga setelah kustodi. Nah, pada bagian sebelum kustodi, pada paragraf ketiga seksi ini, menjelaskan bahwa akuntan itu tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset lain milik klien, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang diperbolehkan dalam hal tersebut. Nah, selanjutnya pada seksi 350.4 dijelaskan bahwa sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait tanggung jawab kustodi uang dan aset klien, maka akuntan itu harus melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tersebut dan mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, penyelidikan tentang sumber aset klien mungkin akan memperlihatkan bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas yang mungkin ilegal. Nah, dalam keadaan ini akan muncul ancaman dan berlaku sesuai dengan seksi yang peraturan yang disesuaikan di dalam seksi 350 ini yang akan dibahas lebih lanjut ke depannya. Nah, pada saat kustodi telah dilakukan, pada seksi 350 di paragraf kelima, menjelaskan bahwa akuntan yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik klien ini harus mematuhi beberapa hal. Yang pertama itu adalah mematuhi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyimpan dan membukukan aset tersebut. Kemudian menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi ataupun aset kantor. Lalu menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dan terakhir, setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap penghasilan, dividen, dan juga keuntungan yang dihasilkan kepada siapapun yang berhak atas pembukuan tersebut. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan memasuki seksi 360 terkait dengan respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Boleh di next. Oke, jadi untuk pendahuluannya di sini dimulai dari paragraf pertama sampai dengan paragraf ketiga, di mana pada bagian pendahuluan ini sepertinya juga sama seperti pada seksi 350, di mana akuntan itu disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan juga menerapkan kerangka kerja konseptual yang telah ditetapkan di seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mengatasi ancaman, di mana ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika akuntan itu menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, akuntan ini mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan ketika memberikan jasa profesional kepada klien. Nah, seksi ini akan memberikan panduan kepada akuntan dalam menilai implikasi permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespon ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dengan mengikuti beberapa peraturan. Boleh di next. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian dari tujuan akuntan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, di mana ciri pembeda dari profesi akuntansi itu adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan publik. Nah, ketika merespon adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka tujuan dari seksi ini itu ada 3. Yang pertama itu adalah untuk mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional. Lalu yang kedua adalah mengingatkan manajemen atau jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan atau memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi. Lalu untuk tujuan yang ketiga adalah mengambil tindakan lanjut yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Selanjutnya untuk bagian persyaratan dan juga materi aplikasinya, di sini untuk bagian umumnya ini dimulai dari paragraf kelima dan juga sampai dengan paragraf ke-7, di mana untuk paragraf yang kelima disebutkan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terdiri atas tindakan penghilangan atau perbuatan baik yang disengaja atau tidak disengaja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bisa dimulai dari klien, kemudian pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kemudian manajemen klien, atau bahkan individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien. Nah, contoh peraturan undang-undang yang terkait dengan seksi ini tuh termasuk dengan hubungan yang pertama, kecurangan, korupsi, dan juga penyuapan, lalu pencucian uang, pendanaan teroris dan hasil kriminal, lalu pasar dan perdagangan surat berharga, perbankan dan produk jasa keuangan lainnya, lalu perlindungan data, liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya, perlindungan lingkungan, dan kesehatan dan keselamatan publik.
Nah, ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, dan juga konsekuensi lain bagi klien yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan kerugian substansial bagi investor, kreditor, karyawan, atau bahkan masyarakat umum. Nah, tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan kerugian substansial tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau non-keuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Nah, misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor dan pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan dan juga keselamatan dari publik. Nah, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa akuntan itu disyaratkan untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Nah, peraturan perundang-undangan tersebut memungkinkan berbeda dari atau melampaui ketentuan dari dalam seksi ini. Nah, ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, akuntan itu harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan serta mematuhinya. Nah, larangan untuk memperingati klien mungkin muncul misalnya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindakan pidana pencucian uang. Nah, seksi ini berlaku terlepas dari sifat klien, termasuk apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Nah, akuntan yang menemukan atau menyadari permasalahan yang jelas tidak penting tidak diharuskan untuk memenuhi seksi ini. Nah, suatu permasalahan dinilai tidak penting dipandang dari sifat dan juga dampaknya, baik keuangan maupun non-keuangan terhadap klien, pemangku kepentingan, dan juga masyarakat umum. Nah, kemudian sebagai tambahan, seksi ini tuh tidak membahas terkait dengan dua hal. Yang pertama itu terkait dengan pelanggaran pribadi yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis klien. Lalu yang kedua adalah ketidakpatuhan oleh pihak selain yang ditentukan di dalam paragraf sebelumnya. Hal tersebut termasuk misalnya keadaan ketika akuntan itu telah ditugaskan oleh klien untuk melakukan penugasan uji tuntas pada entitas pihak ketiga dan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga telah dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Boleh di next. Oke, selanjutnya terkait dengan tanggung jawab manajemen dan juga pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Di sini dijelaskan di dalam paragraf ke-8, di mana manajemen dengan pengawasan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis klien dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menangani setiap ketidakpatuhan bersamaan dengan klien, individu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, kemudian anggota manajemen dan juga individu lain yang bekerja untuk atau ada di bawah arahan klien. Kemudian selanjutnya untuk tanggung jawab dari semua akuntan di sini adalah ketika akuntan itu menyadari tentang permasalahan yang tercakup dalam seksi ini, langkah yang dilakukan oleh akuntan itu untuk mematuhi seksi ini harus dilakukan secara tepat waktu. Nah, dalam melakukan langkah yang tepat waktu ini, akuntan itu harus memperhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensial bagi kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan, dan juga masyarakat umum. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian audit atas laporan keuangan pada bagian memperoleh pemahaman atas permasalahan. Karena pada bagian ini akan dijelaskan di dalam paragraf 10 sampai dengan paragraf 12. Di mana untuk paragraf 10 ini dijelaskan bahwa jika akuntan yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan itu mengetahui adanya informasi mengenai ketidakpatuhan atau mungkin dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan itu harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Nah, pemahaman tersebut harus mencakup terkait dengan sifat ketidakpatuhan, atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi. Nah, akuntan itu mungkin menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perikatan atau melalui informasi yang diberikan oleh pihak lain. Nah, akuntan itu diharapkan menerapkan pengetahuan dan juga keahlian, serta menerapkan pertimbangan secara profesional. Namun demikian, akuntan itu tidak diharapkan memiliki level pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan melebihi daripada yang diisyaratkan untuk melakukan perikatan. Nah, penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang melakukan adjudifikasi. Nah, bergantung Johnson. Ya. Boleh saya interrupt sebentar ya? Ya, Pak. Ya. Ini materinya cukup banyak, saya lihat ya presentasinya. Maksud saya boleh dipersingkat, karena Johnson sebetulnya kan membaca teori di dalam kode etik ya. Jadi apa yang Johnson sampaikan sebetulnya bisa dibaca juga oleh teman-teman di kode etik itu ya. Nah, maksud saya mungkin Johnson bisa lebih cepat presentasinya, ya tidak perlu membaca semua di paragraf di dalam kode etik itu, karena itu bisa dibaca sendiri sebetulnya. Ya, jadi
langsung poin-poinnya aja Johnson. Ya, saya kasih tambahan 5 menit ya. 5 menit untuk present, karena tujuan dari praktisi mengajar ini sebetulnya lebih ke banyak diskusi. Ya, sehingga kalian bisa mengerti praktek-praktek di lapangan ya. Nah, yang Johnson ungkapkan ini mengenai kustodi, terus kepatuhan perundang-undangan itu sebetulnya hanya poin-poin pentingnya aja, coba. Bisa nggak kira-kira? Dipersingkat. Baik Pak, mungkin kalau kayak gitu berarti langsung dari PowerPoint-nya saja ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Iya, jadi fokus kepada PowerPoint, lalu dalam PowerPoint ini kamu mau menekankan apa? Jadi jangan membaca kodetik. Silakan ya Johnson ya. Baik Pak. Baik, dilanjutkan. Berarti selanjutnya ini terkait dengan paragraf yang 11, di mana di sini untuk memperoleh pemahaman atas permasalahan itu, jika akuntan itu mengidentifikasi adanya kemungkinan permasalahan terjadi, maka akuntan itu tuh harus membahas dengan pihak yang bertanggung jawab. Jadi dia harus mengkomunikasikan terkait dengan permasalahan yang mungkin terjadi itu kepada manajemennya, kemudian juga bisa dilanjutkan kepada pihak yang berwenang. Lalu untuk yang paragraf ke-12, ini juga terkait dengan jika akuntan itu meyakini manajemen itu terlibat, maka akuntan itu harus membahasnya dengan pihak yang bertanggung jawab. Boleh di next. Selanjutnya untuk audit atas laporan keuangan masih dalam kondisi mengatasi permasalahan, di mana pada paragraf ke-13 ini menjelaskan bahwa dalam membahas ketidakpatuhan itu, akuntan itu harus memberikan advice untuk mengambil tindakan dengan sesuai dan tepat waktu. Lalu pada paragraf 14, akuntan itu dikatakan harus mempertimbangkan apakah pihak yang bertanggung jawab itu memahami tanggung jawab mereka terhadap peraturan perundang-undangan. Lalu pada paragraf ke-15 dijelaskan bahwa akuntan itu harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan berdasarkan dari standar audit yang berlaku. Jadi next. Lalu pada kondisi komunikasi terkait grup, di sini dijelaskan pada paragraf ke-16, di mana jika akuntan itu menyadari ketidakpatuhan, maka akuntan itu harus mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada rekan perikatan grup kecuali dilarang dalam undang-undang. Lalu pada paragraf yang ke-17 dijelaskan bahwa jika rekan perikatan itu menyadari, maka rekan perikatan itu harus mempertimbangkan apakah permasalahan tersebut relevan atau tidak. Lalu untuk paragraf yang ke-18 dijelaskan bahwa jika ketidakpatuhan itu relevan, maka rekan perikatan itu harus melakukan langkah agar permasalahan tersebut dikomunikasikan. Jadi next. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan menentukan perlunya tindakan lanjutan, di mana di sini dijelaskan dalam paragraf 19 sampai dengan paragraf 23, di mana untuk paragraf 19 ini dijelaskan bahwa akuntan itu harus menilai ketepatan respon pihak yang bertanggung jawab. Lalu akuntan itu juga harus menentukan apakah tindak lanjut itu diperlukan atau tidak. Lalu akuntan itu juga harus menerapkan pertimbangan profesional dan menentukan perlunya sifat dan luasnya tindak lanjut yang akan diambil. Lalu untuk selanjutnya juga jika akuntan itu telah menarik diri, maka akuntan itu tuh harus memberikan semua fakta relevan kepada akuntan baru yang diusulkan. Lalu untuk paragraf yang ke-23, jika akuntan yang diusulkan itu tidak dapat berkomunikasi dengan akuntan terdahulu, maka akuntan yang diusulkan itu harus melakukan langkah lebih untuk memperoleh informasi terkait yang mungkin diperoleh oleh akuntan yang lama. Boleh di next. Selanjutnya terkait dengan penentuan pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang, di sini dijelaskan di dalam paragraf ke-25 sampai dengan paragraf 26. Di mana untuk paragraf 25 ini terkait dengan pengungkapan bertujuan untuk memungkinkan otoritas untuk menginvestigasi dan juga menindaklanjuti permasalahan dan juga melindungi dari kepentingan publik. Lalu untuk selanjutnya juga ketika membuat pengungkapan, akuntan itu harus beritikat baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dari asersi. Boleh di next. Selanjutnya, terkait dengan pelanggaran yang mungkin segera terjadi, ini dijelaskan di dalam paragraf 27, di mana akuntan itu harus menerapkan pertimbangan yang profesional dan menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan kepada otoritas untuk mencegah dan juga mengurangi konsekuensi pelanggaran yang akan segera terjadi. Kemudian untuk hal-hal terkait dengan dokumentasi, dijelaskan bahwa akuntan itu harus mendokumentasikan terkait dengan bagaimana sih manajemen itu bertanggung jawab atas permasalahan, tindakan yang akan dipertimbangkan, dan juga bagaimana akuntan itu meyakini bahwa apa yang telah dilakukannya itu sesuai dan juga sudah memenuhi tanggung jawab dari profesinya. Boleh di next. Selanjutnya terkait dengan memperoleh pemahaman atas permasalahan, di sini dijelaskan bahwa jika akuntan itu melakukan jasa profesional, menyadari adanya informasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan itu harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut itu seperti apa. Lalu jika akuntan itu mengidentifikasi ketidakpatuhan telah terjadi, maka akuntan itu harus membahas permasalahan tersebut dengan level-level manajemen yang tepat. Seperti itu. Boleh di next.
Selanjutnya terkait dengan komunikasi permasalahan kepada auditor eksternal, di sini yang pertama itu dijelaskan bahwa jika akuntan itu melakukan jasa selain audit untuk klien audit kantor atau mungkin audit kantor jaringan atau komponen dari klien audit kantor atau jaringan audit kantor, maka akuntan itu harus mengkomunikasikan ketidakpatuhan kecuali jika dilarang di dalam undang-undang. Nah, jika akuntan ini melaksanakan jasa selain audit di luar dari ketentuan yang sebelumnya, maka akuntan itu harus mempertimbangkan apakah mengkomunikasikan ketidakpatuhan kepada kantor yang merupakan audit eksternal klien jika ada. Boleh di next. Selanjutnya di sini dibahas juga terkait dengan faktor relevan untuk dipertimbangkan, di mana untuk faktor-faktornya di sini ada 5 terkait dengan apakah bertentangan dengan undang-undang, kemudian apakah terdapat pembatasan pengungkapan oleh regulator terkait dengan ketidakpatuhan tadi, kemudian apakah tujuan perikatan adalah untuk menginvestigasi potensi ketidakpatuhan, lalu apakah pihak yang bertanggung jawab telah menginformasikan kepada auditor eksternal tentang permasalahan, dan yang terakhir kemungkinan adanya materialitas terhadap audit laporan keuangan. Boleh di next. Selanjutnya untuk tujuan komunikasi adalah di sini adalah untuk agar rekan perikatan audit ini terinformasi mengenai ketidakpatuhan serta menentukan bagaimana mengatasi hal tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan mempertimbangkan perlunya tindak lanjut. Di sini yang pertama adalah akuntan itu harus mempertimbangkan perlunya melakukan tindakan lanjut demi kepentingan publik. Lalu juga jika pengungkapan kepada otoritas itu dianggap sesuai, maka pengungkapan itu tuh diperkenankan sesuai dengan mengikuti kode etik dari 114. Boleh next. Selanjutnya terkait dengan pelanggaran yang mungkin segera terjadi, ini sebenarnya hampir sama dengan yang di bagian sebelumnya, di mana kalau misalkan di sini tuh akuntan itu harus menerapkan pertimbangan profesional dan juga menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan kepada otoritas untuk mencegah dan juga mengurangi konsekuensi pelanggaran yang akan segera terjadi. Selanjutnya untuk bagian yang mencari advice, di sini dijelaskan dalam paragraf 39 bahwa akuntan itu harus mempertimbangkan untuk berkonsultasi secara internal, mendapatkan advice hukum, dan berkonsultasi dengan regulator berdasarkan prinsip kerahasiaan. Di next. Selanjutnya pada bagian terakhir di dalam seksi ini, jelaskan bahwa dokumentasi yang dilakukan oleh audit itu oleh akuntan itu ada terkait dengan beberapa hal, terkait dengan permasalahan, kemudian hasil pembahasan dengan pihak yang bertanggung jawab, lalu bagaimana pihak bertanggung jawab merespon permasalahan tersebut, lalu tindakan yang dipertimbangkan oleh akuntan, dan yang terakhir bagaimana akuntan itu meyakini bahwa akuntan atau dirinya itu telah memenuhi tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam seksi ini. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke kasus PT KAI yang sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan. Di sini kami akan memperjelas sedikit saja. Nah, jadi pada tahun 2005 PT KAI ini diduga memanipulasi laporan keuangannya, di mana perusahaan itu mendapatkan keuntungan sebesar 6,9 miliar, di mana seharusnya dia itu malah harusnya kerugiannya itu sebesar 63 miliar. Nah, ini tuh ditemukan oleh Dr. Hekinus Manao, di mana dia itu adalah salah satu petinggi PT KAI yang menjabat sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara, Departemen Keuangan. Atau di sini tuh biasanya dia tergolongnya ke komite auditnya. Nah, dia itu mengatakan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan untuk laporan keuangan pada tahun 2003 itu sebenarnya udah diauditnya sama BPK. Kalau misalnya mulai dari 2004 itu diauditnya sama BPK sama Kantor Akuntan Publik, tapi di tahun 2005 itu diauditnya sama KAP S. Manan ini. Nah, hasil auditnya itu diserahkan kepada direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan pada ROPS. Cuman Bapak Hekinus Manao ini menolak untuk menyetujui laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005 itu karena dia itu menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangannya. Nah, di sini tuh pelakunya ini terlihat ada 2. Yang pertama dari manajemen PT KAI-nya, kemudian yang kedua dari auditor KAP, S. Manan, dan rekannya. Untuk manajemen PT KAI-nya itu mereka melakukan pembukuan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian kalau dari auditornya itu menyatakan bahwa laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian, padahal harusnya ada banyak banget kejanggalannya. Nah, di sini Bapak Hekinus Manao ini selaku dari komisaris PT KAI, yang tepatnya itu adalah ketua dari komite auditnya, dia itu meminta dilakukan audit ulang agar laporan keuangannya dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada.
Nah, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ini adalah rumitnya laporan keuangan, adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun. Ketika komite audit mempertanyakan laporan tersebut, manajemen itu merasa tidak yakin sehingga pihak manajemen menggunakan jasa auditor eksternal. Nah, di sini itu dia pertama dengan menolak menyetujui laporan keuangan di PT KAI tahun 2005, dia meminta untuk melakukan audit ulang dan RUPS pada Juli 2006 itu jadinya tertunda atau dipending atau di-stop. Makanya di sini itu banyak disebutnya itu kasus PT KAI di tahun 2006. Nah, untuk hasil temuan auditnya, di sini ada beberapa. Yang pertama itu terkait selama 3 tahun, kewajiban pajak SKP PPN ini sebesar 95,2 miliar itu tidak tertagih, tetapi dimasukkan sebagai piutang dan tagihan kepada pelanggan atau sebagai pendapatan. Nah, kemudian ada juga penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan itu sebenarnya sebesar 24 miliar, cuman dia itu dibagi-bagi ke dalam 5 tahun. Nah, itu mulai dari tahun 2002. Nah, pada harusnya di tahun 2005 itu tetap ada kerugiannya kan berarti kan sebesar 6 miliar, cuman itu tidak dibebankan. Kemudian ada juga bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif itu sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca sebagai bagian dalam utang, bukan sebagai bagian modal. Kemudian manajemen PT KAI itu tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan pada PT KAI dari tahun 1998 sampai dengan 2003. Baik, selanjutnya adalah prinsip etika yang dilanggar di dalam kasus PT KAI di tahun 2006, di mana di sini kami menemukan ada 7 etika yang dilanggar, di mana yang pertama itu terkait dengan tanggung jawab profesi, di mana seorang akuntan itu kan dikatakan harus bertanggung jawab secara profesional di setiap kegiatan yang dilakukannya. Nah, dalam kasus PT KAI ini, akuntan itu menunjukkan sikap yang kurang memperhatikan tanggung jawab seorang auditor, di mana mereka ini tidak menelusuri kekeliruan pencatatan dan juga tidak memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dilaporkan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Lalu yang kedua adalah etika yang dilanggar itu terkait dengan kepentingan publik, di mana dalam kode etik itu kan akuntan itu dituntut penuh untuk bisa bekerja melindungi kepentingan publik. Nah, dalam kasus PT KAI ini, akuntan itu diduga telah dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan, sehingga PT KAI ini menunjukkan laporan keuangan dengan laba yang positif. Nah, hal ini dapat dianggap berbahaya karena memanipulasi dapat mengganggu proses pengambilan keputusan bagi publik maupun dari PT KAI itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan integritas, di mana praktik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan telah menunjukkan bahwa akuntan ini tidak menunjukkan perilaku yang berintegritas karena menutup-nutupi yang seharusnya terjadi di dalam laporan keuangan. Lalu yang keempat adalah terkait dengan objektivitas, di mana dalam melakukan pekerjaannya, akuntan itu kan dituntut untuk tidak berpihak pada siapapun. Nah, dalam kasus ini, akuntan itu telah melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menguntungkan pihak tertentu di dalam PT KAI. Selanjutnya, etika yang dilanggar juga terkait dengan kompetensi dan juga kehati-hatian profesional, di mana akuntan itu kan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, ketekunan, dan juga mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, dalam kasus ini, akuntan dari PT KAI ini tidak melaksanakan kehati-hatian profesional, sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT KAI yang merugi, yang kondisinya merugi tapi malah dilaporkan laba gitu. Kemudian untuk etika selanjutnya yang dilanggar atau terkait dengan perilaku profesional, di mana akuntan sebagai seorang profesional itu kan dituntut untuk bisa berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskresikan profesinya. Nah, dalam kasus ini akuntan dari PT KAI itu diduga tidak berperilaku profesional dengan menyebabkan kekeliruan di dalam pelaporan-laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, etika yang dilanggar itu terkait dengan standar teknis, di mana dalam menjalankan tugas profesionalnya itu, akuntan itu harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan juga dari standar profesional yang relevan. Nah, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan juga objektivitas. Nah, dalam kasus ini, akuntan itu tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, salah satu contohnya itu terkait dengan utang pajak yang kemudian dikelompokkan sebagai pendapatan atau bagian dari aset. Boleh di next.
Nah, untuk sikap yang diambil dari kedua pelaku, yang pertama dari manajemen PT KAI-nya, mereka melakukan koreksi atas salah saji. Yang pertama ada terkait dari pajak, kemudian penurunan nilai persediaan, dan yang terakhir itu terkait bantuan pemerintah. Nah, kemudian mereka juga meminta maaf kepada stakeholder melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulanginya kembali di masa yang mendatang. Untuk dari KAP Asmanan dan rekan, di sini mereka melakukan jasa profesional sesuai dengan SPAP, di mana tiap anggota itu harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesionalnya, dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesionalitasnya. Kemudian yang kedua terkait melakukan koreksi atas opini yang telah mereka buat, dan melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan itu sudah diberikan sanksi dari pihak otorisasi dan berjanji tidak mengulanginya kembali untuk kejadian yang sama di masa yang akan datang. Oke, Alika, saya ini ya, udah selesai ya. Oke, baik. Oke, untuk next-nya mungkin saya kasih ini ya, kasih saran ya, ini karena baru pertama ya. Jadi untuk sesi 3 berikutnya yang dengan Pak Morris, jadi nanti untuk presentasi dipersingkat aja ya, karena kita ingin banyak menggali ilmu-ilmu dari praktisi gitu ya. Kalau nanti pas di sesi saya, it's okay lah, agak panjang-panjang gitu ya, karena masuk teorinya. Karena kalau sekarang kita mau menggali banyak dari sisi prakteknya dengan Pak Morris ya. Jadi kita masih ada waktu 23 menit. Nah, ini dimaksimalkan untuk sesi tanya jawab ya dengan Pak Morris. Jadi untuk next-nya ya, untuk pertemuan selanjutnya, untuk materi presentasi ya dengan program praktisi mengajar ini mohon dipersingkat saja supaya lebih banyak waktu untuk presentasi, untuk diskusi dan tanya jawab. Oke, terima kasih. Ya, thank you Pak Halid. Ya, terima kasih ya Johnson, Alika. Ya, presentasi kalian ya cukup bagus ya, tapi tadi udah diberikan masukan oleh Pak Halid. Jadi kalau present something itu namanya present ya, present not reading ya. Present itu poinnya apa, lalu message-nya apa yang mau kita tekankan di situ ya. Oke, boleh di ini screen share-nya ya, oke. Baik, teman-teman, dari semua presentasi itu, saya ada pertanyaannya. Kita bisa jawab ya pertanyaan ini ya. Bentar. Nah, ini yang paling asik nih, kita diskusi ya. Diskusi, tanya apa yang dalam pikiran kalian ya. Oke. Pertama, pertanyaan saya adalah, ini udah kelihatan ya, faktor-faktor apa sih yang sangat menentukan ya seorang akuntan itu dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang melanggar etika? Kita jawab dulu nih. Yang pertama nih ya. Faktor apa yang sangat menentukan seorang akuntan itu dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang melanggar etika? Oke, coba nanti dipikirin. Saya akan share bagaimana proses seorang akuntan itu mendapat license dari menteri sangat-sangat susah. Ya, kok dia mau mengorbankan ya? Nah, kita lihat ya. Saya share lagi. Oke. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, teman-teman ya? Ya, itu kita sekarang tahapannya itu banyak sekali ya. Bahkan manajer saya nih sampai dengan hari ini dia belum bisa lulus CPA. Ya. Jadi dia harus ngambil ujian dulu ya. Kita lihat ya. Ini ada ujian paling bawah nih ya. Setelah dia lulus nih, dia bisa ujian tingkat dasar namanya. Setelah ujian tingkat dasar, dia dapat sertifikat namanya ACPA. Ya. Setelah lulus, dia ujian lagi nih, ujian tingkat profesional. Ya. Ada 4 mata ujian. Nah, kalau dia lulus, ya, dia harus memenuhi kualifikasi bekerja 3 tahun ya atau 1000 jam di KAP. Terus bekerja selama 3 tahun menjadi supervisor ya di KAP. Nah, setelah itu dia daftar tuh. Daftar, kira-kira memenuhi nggak
persyaratannya. Oh, terpenuhi semua, dia sudah lulus ujian profesional, terus dia sudah memenuhi ini, dia daftar deh itu ke IAP. Nah, nanti di IAP itu ada namanya ujian tatap muka, ya 2 jam, kayak komprehensif lah, kompre. Ya ditanya deh tuh sama tim penguji, ya tentang kode etik, ya tentang SPM, tentang SPAP, ya selama 2 jam itu. Kita nggak tahu tuh otaknya si penguji itu mau nanya apa, ya. Nah, kalau sudah ini semua lulus, baru dia bisa mendaftar di Kementerian Keuangan, ya. Dinyatakan lulus, dapat sertifikat dari IAP, sertifikat itu jadi modal buat dia daftar ke Kementerian Keuangan, baru Kementerian Keuangan menelaah, baru dapat izin. Ya, begitu susahnya menjadi akuntan publik, ya. Sekarang kembali ke pertanyaan saya, kok masih ada, ya, kok masih ada akuntan-akuntan publik yang mau mengorbankan, ya, etikanya, gitu. Kira-kira faktor apa kalau menurut teman-teman nih? Silakan teman-teman. Ada yang mau berpendapat? Monggo, nomor 1 dulu deh, ya. Dari yang lain deh, jangan dari Johnson sama Alika deh. Dari yang lain dulu. Silakan teman-teman. Silakan Steven. Iya Pak, izin coba menjawab. Kalau menurut Ya. saya sih faktor-faktor menentukan akuntan dapat dipengaruhi oleh hal melanggar etika tuh faktor-faktor eksternal Pak, seperti tekanan Pak, saya rasa sih. Tekanan ya. Tekanan dari siapa tuh Steven? Mungkin dari atasan atau dari orang lain yang menekan bahwasannya kita harus melakukan hal tersebut sih Pak. Oke. Dari atasannya langsung, maksudnya auditor ditekan sama partnernya gitu. Mungkin dari orang yang lebih berwenang dan menekan kita supaya mungkin boleh melanggar etika-etika akuntan sih Pak. Lebih ke arah gratifikasi berarti ya. Gratifikasi. Oke, gratifikasi. Yang dapat gratifikasi maksudnya si auditornya gitu ya? Iya, atau Pak. Dari mana nih? Dari klien? Klien, Pak. Dari klien. Oke. Ya, kamu punya contoh konkret nggak? Kira-kira di dalam kasus-kasus nasional kita di Indonesia ada contoh? Saya ada contohnya, tapi Steven pernah dengar nggak? Seorang akuntan publik menerima gratifikasi terus ditangkap sama KPK. To be honest sih belum tahu banyak sih Pak. Padahal itu rame banget lo kasusnya lo. Oke, teman-teman yang lain coba memperdalam pendapatnya Steven ya. Ada nggak teman-teman contoh akuntan publik yang ditangkap oleh KPK gara-gara terima gratifikasi atau suap? Woi guys, kemana aja nih? Ayo di sesi pertama udah dijelasin tuh, sesi pertama udah pernah di. Ada contoh konkret lo kita lo ini. Belum lama lah, belum lama. Ada yang pernah dengar nggak bupatinya Bekasi atau wali kota yang ditangkap gara-gara jual beli opini sama BPK? Hah? Ya, jadi BPK itu sebetulnya dia kan harus bekerja untuk negara ya. Tapi teman nanti kalian searching aja ya. Auditor BPK ditangkap oleh KPK ya karena terima suap, karena jual beli opini. Kalian searching bisa ya. Nah, itu yang tadi Steven maksud ya. Dia menerima suap, menerima gratifikasi karena dia menjual opininya agar laporan keuangan satu Pemprov atau Pemkot ya itu bisa wajar tanpa pengecualian. Terima tuh uang dari pemerintah ya, dari pejabat-pejabat berwenang gitu. Ya bahkan wali kota Bekasi yang sebelumnya nih sebelum
Effendi ya ditangkap itu juga jual beli opini sama BPK. Ya, jadi Steven oke, tapi masih kurang lengkap ya. Contoh gratifikasinya belum ketemu tadi. Ya, tapi oke Steven, good. Ada lagi teman-teman, kira-kira apalagi selain tadi adanya tekanan ya dari partner, itu betul juga ya, partner memberi tekanan kepada bawahannya karena partnernya juga mungkin dia ditekan dari atas, dari klien ya. Mendapat tekanan juga dari klien tuh. Ya, supaya bisa menunjukkan performance yang bagus, dia dapat pressure. Nah, partner menekan bawahannya. Nah, apalagi kira-kira? Silakan. Lydia, silakan Lydia. Saya ada pendapat, tapi juga saya nggak ketemu contohnya sih Pak. Kalau saya itu, kalau tadi kanan udah, kalau saya mungkin menekankannya lebih ke kesempatan yang diterima kali ya Pak, dari opportunity-nya, karena dari yang saya baca dari seksi yang dijelaskan kelompok 1 tadi, juga dijelaskan kalau misalnya ada bujukan-bujukan dari klien yang mungkin itu bisa membuat integritas dari seorang akuntan itu jadi kayak goyah gitu. Misalnya ada kesempatan dia tuh dapat privilege baru, dapat hak istimewa gara-gara bujukan dari klien tersebut, atau juga dari kayak ada kesempatan komersial gitu, kayak pemberi kerja lain. Ya, kalau kata si siapa tuh, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Ya, ya bisa juga ada opportunity ya, ada kesempatan ya, bisa. Ya, tapi mungkin contoh konkretnya adalah ketika kita sebagai partner nih ya, sebagai partner itu kan sebetulnya ya kita harus bekerja objektif, independen, integritinya harus dijaga. Nah, kadang tuh kita dari awal waktu nerima klien tuh kita udah tahu nih bahwa perusahaan ini sebenarnya sakit, gitu. Perusahaan ini sebetulnya nggak bagus, ya. Tapi dia partner-partner yang tadi tidak beretika justru menjadikan itu sebagai suatu opportunity buat dia untuk jual beli. Ngerti nggak? Ya kan? Jadi setiap kita tuh sebetulnya sebelum menerima klien kita tuh survei. Kita minta laporan keuangan, ya. Terus kita discuss, gitu kan? Nah, apakah kita tetap mau menerima audit ini atau tidak? Ya, kalau kita menerima audit, ya kita harus tahu resikonya. Ya, misalnya dengan kinerja yang tidak baik, ya ada going concern isu ketidakberlanjutan ya, isu keberlangsungan usaha. Nah, apakah tetap mau diambil apa enggak? Nah, kadang ya kita tuh partner harusnya bisa memutuskan dengan objektif. Nah, partner-partner yang tadi kurang beretika, dia ada hidden agenda, ada agenda yang tersembunyi, ya, yang bisa dia permainkan bersama dengan klien. Nah, dia jadi jual beli tadi, tuh. Ya, ada opportunity, gitu. Ya, betul tuh, yang tadi Lydia bilang tuh, ada kesempatan. Nah, ini berarti diinisiasi oleh si partnernya, bukan oleh si kliennya, gitu. Ya, nah kliennya happy gitu, ada ide-ide, pendapat-pendapat, ada advice dari si partner atau si akuntan publik supaya laporan keuangan ini tetap memiliki performance yang bagus. Ya. Oke, thank you Lydia. Siapa lagi yang mau kasih pendapat nih? Silakan. Satu lagi deh. Masih ada kira-kira? Oke, kalau nggak ada, saya akan mengungkapkan ya yang sebenarnya terjadi dalam praktek itu. Ya,
ada beberapa faktor selain yang tadi disebutkan oleh Stephen sama si Lydia. Ya. Sebetulnya kita tuh belajar etika, ya. Belajar etika ini bukan belajar 1-2 hari, teman-teman. Ya. Belajar etika ini belajar dari mulai kita SD, SMP, SMA, kuliah. Belajar di sekolah mengenai etika. Belajar di rumah mengenai etika. Ya. Jadi proses panjang itu ya akan membentuk karakter kita. Kan bicara etika sebetulnya bicara mengenai karakter. Nah, latihannya di mana? Latihannya di rumah sebetulnya. Latihannya di mana? Latihannya di sekolah, latihannya di kampus. Latihannya di mana? Latihannya di organisasi. Jadi kalau kita nggak pernah ikut organisasi, ya itu kurang terlatih tuh. Ketika kita mau jadi akuntan publik, kurang terlatih. Karena di organisasi itulah sebetulnya kita belajar kejujuran. Bener nggak? Ya, belajar bertanggung jawab. Ya, semua organisasi kan juga punya rule ya, punya aturan-aturan yang harus dijalankan. Nah, jadi kalau kita sudah lulus dan udah mulai kita terjun ke lapangan, ya jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Jadi sebetulnya ya kalau kita mau belajar mengenai etika, kode etik, yang tadi integrity, objectivity, ya, terus continuing learning, ya, terus confidentiality, ya, sama professional behavior, itu semuanya belajar dari kita di rumah sampai kita di organisasi, di mahasiswa dan dimanapun. Ya, nah, yang membuat kita kurang beretika, ya, itu sebetulnya satu. Apa sih sebetulnya orientasi kita gitu? Maksudnya tujuan hidup kita tuh apa? Orientasi hidup kita tuh apa? Visi hidup kita tuh apa? Ya, tujuan hidup. Ya. Nah, orang-orang yang tadi kena tangkep, ya, akuntan publik yang kurang beretika, bisa jadi ya, itu orientasinya orientasi jangka pendek. Ya. Orientasinya apa? Kekayaan misalnya, kenikmatan hidup, ya. Ya fasilitas-fasilitas yang ingin dia miliki, orientasinya udah mulai ke sana gitu, ya. Makanya dia gampang sekali disuap. Kalau dia sudah punya uang, mungkin bagi dia adalah ketika saya dapat uang, saya bisa memiliki kekayaan dan fasilitas-fasilitas yang selama ini saya belum miliki. Ya, jadi faktor-faktor individual itu sebetulnya. Ya, jadi yang paling kuat adalah sebetulnya bukan faktor eksternal. Kalau dalam bicara kode etik, ya, yang paling menentukan adalah self, sebetulnya ourself. Ya. Jadi kita sendiri sebetulnya. Pribadi kita nih yang paling kita harus lawan. Ya. Jadi faktor eksternal itu bisa diabaikan, nothing. Kalau internal kita, inner beauty-nya, ya itu bisa muncul lebih kuat daripada faktor eksternal. Jadi ancaman apapun yang bisa melanda kita, datang kepada kita kan banyak sekali ya, faktor-faktor eksternal. Tapi kalau kita kuat di dalamnya, maka kita bisa mengabaikan semua ancaman tersebut atau menolak. Nah, yang paling sering adalah sebetulnya orientasi. Orientasi kita tuh apa? Tujuan kita tuh apa? Ya, kita memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi atau kita memikirkan panjang, long term, ya. Kita berpikir panjang, jangan pendek. Gitu. Jadi lebih baik menolak satu klien. Ini pengalaman saya ya. Saya beberapa kali menolak klien, Pak Halik juga tahu, ya. Padahal fee-nya bisa 200 juta, 300 juta. Ada grup besar, ya, properti, tapi setelah IPO dia seperti bermain-main. Ya, bermain-main supaya sahamnya dia itu tetap terlihat bagus, maka setiap tahun dia harus mempertahankan laba sesuai dengan target ya yang mereka telah tentukan. Itu kalau kita ngaudit perusahaan IPO ya. Mereka pressure sekali. Setiap tahun mereka harus mengumumkan ya di koran, terus di bursa. Nah, itu kalau dia loss,
ya, maka sahamnya bisa turun. Kalau turun ya dia berarti kan nggak laku sahamnya, tidak dibeli sama investor. Nah, itu yang terjadi. Nah, saya tuh bersama Pak Halik sepakat nggak penting kehilangan 200 juta, 300 juta, ya, itu lebih baik daripada kehilangan reputasi. Reputasi itu jangka panjang, ya. Reputasi itu nggak terukur dia. Tapi 200 juta bisa dicari nggak? Oh, bisa. 200 juta, 300 juta itu datang. Jadi ketika kita menolak klien, ya klien besar, itu Tuhan itu sudah istilahnya menggantikan, udah siap menggantikan. Klien berikutnya, itu datang loh. Dan itu adalah kejadian, itu benar-benar kejadian dalam praktek kami ya. Kami menolak klien-klien yang kurang kita anggap punya integritas. Itu beberapa bulan kemudian Tuhan menyediakan gantinya gitu. Makanya sampai saat ini puji Tuhan kita sudah berhasil sampai 10 IPO. Jadi KAPMG itu sudah berhasil mengantarkan 10 emiten IPO. Itu menurut saya sih amazing, anugerah. Ya, dari tahun 2019, justru di masa-masa COVID, Tuhan kasih 10 klien IPO sampai 2021. Ya. Nah, jadi jangan pernah takut berkata tidak. Nah, gitu ya. Tidak. Ya, ini bukan iklannya partai itu ya, enggak. Ini memang kenyataan. Jadi kalau kita bilang tidak ya terhadap satu hal yang tidak berintegritas, maka Tuhan tuh sebetulnya sudah menyediakan. Ya, nah jadi tergantung orientasi kita tuh apa sebetulnya. Ya, jadi faktor apa? Ya faktor internal. Kalau saya jawab nih, faktor apa yang sangat mempengaruhi karakter kita sebetulnya, yang dibentuk dari keluarga sampai pada saat kita berkuliah nih. That's the most important. Ya, yang bisa mempengaruhi kita tidak beretika. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan kedua, ya, masih ada waktu sedikit. Ya. Pertanyaan kedua, silakan teman-teman berpendapat. Faktor apa yang sangat mempengaruhi seorang akuntan dalam mempertahankan dirinya tetap menjaga kode etik? Satu orang deh. Silakan. Saya pengen coba jawab, Pak. Boleh? Alvin, silakan Alvin. Mungkin dari faktor yang mempengaruhi akuntan itu untuk mempertahankan menjaga kode etik itu dari kultur perusahaannya sih, Pak. Kultur KP-nya juga. Dan juga kayak dari role model orangnya itu, perilaku orang di dirinya itu juga mencerminkan perilaku yang baik, terus menjaga integritasnya sih. Jadi hal itu tersalurkan ke bawahan-bawahannya gitu, Pak, akuntan. Iya. Ini Alvin. Ini saya agak impresif sama Alvin. Jawaban kamu tuh bener nih. Jadi 100% jawaban kamu bener. Ya, jadi di kantor akuntan tuh ada namanya standar pengendalian mutu. SPM namanya. Ya, sistem pengendalian mutu. Nah, dalam sistem pengendalian mutu itu namanya ada tone of the top. Tone of the top itu adalah kultur ya atau culture akuntan itu mau dibawa kemana. Ya. Jadi kalau pemimpinnya sudah sangat menggaungkan mengenai etika, maka bawahannya itu akan ikut. Ya, jadi itu sangat penting. Pemimpin itu sangat penting. Ya, jadi pada waktu kita bekerja di kantor akuntan dan kita mau berprofesi sebagai akuntan, kita mulai karir dari bawah, ya auditor, ya. Pilihlah kantor akuntan yang memiliki pemimpin yang memegang teguh etika. Ya, karena kita akan terpengaruh. Ya, pribadi kita itu akan terpengaruh. Sehingga pada waktu nanti kita punya kantor akuntan, someday, ya, berprofesi sebagai akuntan, maka kita udah siap, udah dilatih, udah terlatih gitu. Ya, udah siap menjalankan semua kode etik. Ya, kira-kira begitu. Nah,
mungkin penutup dari saya ya sebelum saya kembalikan ke Pak Halik ya. Kita tuh harusnya ini ada, memang kalau bicara etika itu nggak jauh-jauh dari ini ya, dari agama ya. Kita tuh harusnya mengikuti teladan nabi-nabi kita. Kalau di sini ada Islam, mungkin mereka harus mengikuti teladan Nabi Muhammad. Ya, kalau di Kristen mungkin dia harus mengikuti Nabi Isa ya, Yesus. Itu sangat penting sekali. Jadi yang bisa menahan kita dari semua hawa nafsu, semua keinginan, semua hal-hal yang tidak baik itu adalah kalau kita memegang teguh ajaran-ajaran agama kita. Ya makanya kalau bisa pada waktu nanti kalian masih bekerja ya, itu jangan jauhi semua ibadah-ibadah ya, tetap harus menjaga hubungan kita dengan yang di atas. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya, dan insight-insight yang terjadi dalam praktek ya, mungkin kita akan bahas lebih jauh pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ali. Terima kasih Pak Morris. Oke, baik. Untuk sesi 1 dengan praktisi mengajar hari ini kita cukupkan dulu ya. Jadi untuk sesi-sesi berikutnya semoga kita ya namanya sesi pertama berarti masih baru belajar ya. Sesi kedua nanti ya mohon diperhatikan biar kita lebih diskusinya lebih banyak nanti ya. Jadi untuk presentasi maksimal 15 menit saja. Oke, baik. Mungkin kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita sampai ketemu lagi hari Rabu. Terima kasih Pak Morris. Jadi terima kasih Pak Ali, terima kasih teman-teman. Ya, sampai ketemu hari ini adalah jangan lupa dengan agama gitu ya. Jadi memang ujung-ujungnya kita itu adalah kepada agama gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Morris. Salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi Rabu ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak, terima kasih. Terima kasih.